Bab 611 Pil Pendingin Tubuh. Sebelum Riley bisa menjawab, 4 pria berpakaian persis sama muncul. Mereka datang, mengenakan helm serupa, menutupi seluruh kepala mereka dengan hanya mata mereka yang terbuka. Kai tercengang ketika melihat 4 pria yang tiba-tiba muncul. Mereka tampaknya lebih kuat darinya dan bisa menjadi tingkat yang lebih tinggi dari Bull. Berpikir bahwa Jade Boraf penuh dengan master terampil yang tersembunyi di depan mata. Hanya dalam satu malam, Kai benar-benar menemukan begitu banyak dari mereka, yang semuanya bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Riley tidak menunjukkan ekspresi saat dia melihat keempat pria ini diam. Keempatnya mereka, satu dari mereka melirik banteng mati sebelum berbicara dengan Riley. Riley, kamu tahu aturan di Jade Boraf. Di dalam kota, tidak ada pertempuran yang diizinkan antara pembudidaya energi. Orang-orang yang tidak bersalah mungkin akan dirugikan. Kapten Senos, Bull lah yang memulai pertarungan. Lihat luka-luka ini. Itu semua adalah mahakarya Bull. Riley menunjuk luka di tubuh Kai. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Saya tahu itu. Namun, saya diingatkan Anda. Apapun yang kalian para dragon lakukan satu sama lain adalah di luar yurisdiksiku, tapi jika orang tak bersalah terluka, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, Kapten Senos berbicara dengan dingin. Riley mengangguk, tampaknya takut pada pembicara kelompok pria ini. Mengambil Riley pada kata-katanya, Kapten Senos melambai pada mayat Bull di tanah, dan itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang oleh kekuatan Magecraft yang tidak diketahui. Lubang yang ada di tanah dengan cepat terisi dan kembali ke tingkat semula. Kai menatap pemandangan itu, dan rahangnya ternganga. Dia hampir tidak bisa memahami jenis kekuatan apa yang harus dimiliki pria ini. Namun demikian, sekarang Kai sudah tahu siapa keempat orang ini. Mereka pasti kelompok yang Germain dan Theodore sebutkan sebelumnya, yang tidak terikat oleh siapapun dan bertanggung jawab atas keamanan Jade Boraf. Tim 4 anggota pergi secepat mereka. Dari awal hingga akhir, tidak satu pun dari mereka yang melihat ke arah Kai. Lagi pula, pada saat itu, dia bukan siapa-siapa yang harus diperhitungkan. Setelah mereka berempat pergi, Riley melirik Kai dan kemudian berjalan menuju pintu keluar gang. Dia tidak memberitahu Kai apa yang ingin dia ketahui dan Kai tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja atau dia tidak akan pernah menemukan kebenaran tentang dirinya sendiri. Kai menyusul Riley dan menghalangi jalannya. Katakan siapa aku dan siapa kamu. Apakah kamu mengenal Draco? Dia bertanya dengan cemas. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan tahu kapan tanggal 15 Juli datang. Saya tidak akan memberitahu Anda apapun sekarang. Anda harus cepat kembali dan mengambil pil yang saya berikan kepada Anda. Tubuhmu benar-benar terlalu lemah sekarang, Riley memandang Kai, menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia kemudian berjalan di sekitar Kai dan terus berjalan keluar dari gang. Kali ini, Kai tidak menghentikannya, mengetahui bahwa tidak ada gunanya baginya untuk melakukannya karena Riley tidak dapat dipaksa untuk mengatakan apapun. Jika dia ingin pergi, Kai juga tidak bisa menghentikannya. Energi tenggelam ke daging dan darah dipisahkan, dan aliran darah menjadi kering. Semua organ dalam lahir kembali, ditempa oleh pil penenang tubuh. Saat Riley berjalan pergi, dia menggumamkan sesuatu, dan Kai bisa mendengarnya dengan jelas. Dia mengerutkan kening, tidak tahu apa yang Riley bicarakan. Setelah beberapa saat dia memegang pil yang telah diberikan, matanya berbinar. Pil penenang tubuh. Ini adalah pil penenang tubuh. Kai tampak terkejut. Tampaknya kata-kata yang baru saja digumamkan Riley sebenarnya adalah formula penempaan tubuh, yang akan digunakan saat mengonsumsi pil penenang tubuh. Dia ingin berterima kasih kepada Riley ketika kesadaran muncul di benaknya, tetapi yang terakhir sudah menghilang ke udara tipis. Dengan bersemangat, Kai kembali ke hotel dengan pil penenang tubuh dan mengunci pintu. Duduk bersila di tempat tidur, dia memegang pil penenang tubuh yang diberikan kepadanya oleh Riley dan menelannya. Bab 612 Kelahiran Kembali. Setelah mengonsumsi
Pil penenang Tu merasa seolah-olah organ dalamnya terbakar. Dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa di seluruh tubuhnya, dan dahinya basah oleh keringat. Mengertakkan gigi dan memanggil energi spiritualnya untuk menahan perasaan panas ini, tetapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian dia memikirkan kata-kata Rayleigh. Dengan tergesa-gesa, dia menarik kembali energi spiritualnya ketika dia menyadari bahwa untuk meredam tubuh, perlu membiarkan tubuh menahan rasa sakit ini sehingga tubuhnya dapat dilahirkan kembali. Menyingkirkan energi spiritualnya, Kai diam-diam melafalkan teknik fokus, membimbing perasaan panas di dalam dirinya untuk bergerak di sekitar tubuhnya terus-menerus, sementara itu, dengan mata tertutup rapat. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menjadi merah, seperti baja yang dimurnikan oleh api. Kai bertahan. Suara retakan tulang yang retak bisa terdengar, dan rasa sakit yang menusuk menghantam seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak mengeluarkan suara, tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Tulang-tulang tubuh Kai tampaknya tidak mampu menahan kekuatan semacam ini dan mulai patah, tetapi tulang-tulang yang retak dengan cepat mengembun seolah-olah mereka bergabung kembali. Darah di tubuh Kai mulai menguap perlahan dalam panas yang menyengat. Melalui kulit merah, orang bulu darahnya mengalir, tetapi alirannya menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Kai tidak menggunakan energi spiritual apapun untuk melawannya kecuali untuk bimbingan teknik fokus. Karena rasa sakit yang parah, dia hampir pingsan beberapa kali, tetapi dia mengertakkan gigi dan menahannya. Waktu berlalu, dan Kai tidak dapat mengingat berapa kali tulangnya patah dan sembuh. Hanya ketika rasa sakit yang menyiksa itu berakhir, dia membuka matanya. Pada saat ini, di luar jendela gelap dan bintang-bintang di atas berkelap-kelip seolah mengatakan bahwa mereka telah menyaksikan perkembangan Kai. Kai melihat tubuhnya dan menemukan bahwa pakaian di tubuhnya sudah lama hilang. Dia benar-benar telanjang. Dia tidak memancarkan energi spiritual apapun, tetapi tubuhnya membawa kekuatan, yang merupakan aura bawaannya. Mengepalkan tinjunya, Kai menatap dirinya sendiri dan menemukan bahwa luka di tubuhnya telah menghilang tanpa bekas atau bahkan bekas luka. Seluruh tubuhnya telah menjadi perunggu, dan dia bahkan bisa merasakan tekstur tulang yang seperti baja. Sekarang, bahkan jika Kai tidak menggunakan energi spiritual apapun dan hanya mengandalkan tubuhnya, akan sulit bagi orang biasa untuk menyakitinya. Saya pikir waktu yang lama telah berlalu, tetapi itu bahkan bukan satu malam. Kai bangun dan masuk ke kamar mandi untuk mandi. Kemudian dia bersiap untuk tidur dan istirahat. Saat dia selesai mandi dan hendak naik ke tempat tidur, Theodore memanggil. Tuan Chance, saya telah menemukan orang-orang di Mapleton. Mereka berada di halaman di pinggiran barat, dia terdengar agak cemas. Oke, aku akan segera ke sana. Kai menutup telepon dan mengganti pakaiannya. Kemudian dia memanggil taksi dan menuju ke barat. Sementara itu, di halaman di pinggiran barat, Theodore telah mengepung halaman dengan anak buahnya, dan menentangnya adalah 5 kepala Mapleton. Status para kepala ini di Mapleton setara dengan penjaga geng. Jenderal Jackson, kami tidak ingin menentang Anda. Tolong beri jalan bagi kami dan kami akan kembali ke Mapleton sekarang. Weston menatap Theodore dengan ekspresi serius di wajahnya. Saya menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menemukan Anda. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda kembali dengan mudah? Kalian dari Mapleton sangat bodoh sampai berani mencelakai putra Tuan Caden. Saya kira kalian memiliki keinginan mati. Theodore meraung marah. Jenderal Jackson, tentang putra Tuan Caden, saya baru saja diberitahu tentang itu. Saya pasti akan menyelidiki tuduhan itu dan jika seseorang dari Mapleton terbukti bertanggung jawab karena telah menyakitinya, saya akan memberi Anda dan Tuan Caden penjelasan yang memuaskan. Tolong percaya padaku, Weston berpura-pura tidak mengetahui kejadian itu dan menyangkal semua tanggung jawab. Bab 613 Pembalasan. Theodore mencibir kepura-puraan Weston yang tak tahu malu. Kamu berbohong. Apakah Anda pikir saya akan percaya Anda? Sekarang setelah kami menemukanmu, jangan pernah berpikir untuk pergi.
Theodore tidak mempercayai Weston karena parasit pengontrol pikiran seukuran kepalan tangan bukanlah sesuatu yang bisa dipelihara oleh sembarang orang di Mapleton. Atas kegigihan Theodore, Weston menunjukkan dirinya yang jelek. Jenderal Jackson, Tuan Josiah sudah pulih, dan dia baik-baik saja sekarang. Selain itu, kami tidak bermaksud menyakitinya. Mengapa Anda bertahan dalam mengejar masalah ini? Jika Anda benar-benar membuat kami kesal, Anda dan orang-orang Anda tidak dalam posisi untuk menghentikan kami pergi, Weston mengancam. Theodore melihat bahwa Weston menjadi sedikit tidak sabar, dan dia juga merasa cemas. Meskipun ada sejumlah besar dalam kelompok Theodore, dalam konfrontasi langsung, tidak ada kepastian bahwa mereka dapat mengalahkan 5 kepala suku ini. Saat ini, dia hanya bisa berharap Kai akan segera tiba. Jika orang-orang dari Mapleton melarikan diri, itu akan menjadi situasi yang memalukan bagi Theodore. Melihat Theodore terdiam, Weston melengkungkan bibirnya menjadi senyum licik. Dia bisa melihat bahwa Theodore takut. Lagi pula, Theodore tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung dengan mereka berlima. Yang lain di Departemen Kehakiman juga tidak menjadi perhatian Weston. Jenderal Jackson, itu hanya salah paham. Kami secara pribadi akan meminta maaf kepada Tuan Caden. Sementara itu, kami memiliki tugas lain yang harus diselesaikan. Tolong beri jalan bagi kami. Saat Weston berbicara, dia memberi isyarat kepada yang lain, dan mereka berlima perlahan menuju pintu keluar. Theodore mengulurkan tangannya, menghalangi Weston dan yang lainnya. Kamu bisa pergi, tapi di atas mayatku. Theodore sudah memutuskan bahwa bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, dia tidak akan membiarkan orang-orang dari Mapleton ini pergi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghadapi Jermain. Ketika Weston melihat betapa keras kepala Theodore, dia meledak dalam kemarahan dan berkata, Theodore Jackson, jangan berpikir bahwa saya takut melawan Anda hanya karena Anda adalah Jenderal Departemen Kehakiman. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tamparan. Jangan buang nafasmu. Lakukan. Theodore siap bertempur dan anggota Departemen Kehakiman lainnya juga mengeluarkan senjata mereka. Melihat bahwa tanpa perlawanan, tidak mungkin mereka bisa pergi. Jadi, dia berkata, saudara-saudara, mari kita tangkap orang-orang ini dulu. Lalu kita akan pergi dan mencari Kai. Ingat, jangan menyakiti siapapun. Weston tahu bahwa jika mereka membunuh siapapun di Jadeboraf, segalanya bisa menjadi tidak terkendali. Jika hal-hal tidak diselesaikan secara damai, itu dapat menyebabkan munculnya kelompok yang tidak biasa dari Jadeboraf. Baik pembudidaya maupun penyihir tidak berani bertindak sembarangan di ibu kota karena mereka tahu ada tim rahasia di Jadeboraf yang diam-diam menjaga keamanan ibu kota. Apakah kamu akan membalas dendam pada Tuan Chance? Theodore mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari Mapleton ingin membalas dendam pada Kai, yang telah menghancurkan parasit pengontrol pikiran. Pembalasan dendam. Itu jauh dari pikiran kita. Bagaimanapun, Fabian pantas mati. Kami diminta untuk melakukan ini, dan kami harus menepati janji kami. Weston berpikir bahwa Theodore mengacu pada kematian putra baptis Raja Racun, Fabian. Keduanya salah paham apa yang dimaksud pihak lain. Namun, Theodore tidak peduli. Sebaliknya, dia mengerutkannya, atas permintaan seseorang. Apakah itu mungkin keluarga Cooper? Di Jadeboraf, hanya keluarga Cooper yang berselisih dengan Kai. Itu bukan urusanmu. Kai bukan milik Departemen Kehakiman. Lebih jauh lagi, dia bukan manusia biasa tetapi seorang penyihir. Bahkan jika kita membunuhnya, itu tidak melanggar aturan, meskipun Weston tidak mengatakannya, Theodore yakin bahwa itu adalah Coopers. Bab 614 kabur setelah kekalahan. Itu seperti yang dia katakan. Orang yang mengirim orang-orang itu dari Mapleton. Kata yang tidak bisa mereka tolak, dan itulah sebabnya mereka setuju untuk membantunya membunuh Kai. Yah, jika kamu di sini untuk Tuan Chance, maka kamu pasti tidak bisa pergi.
Dia akan segera datang, kata Theodore. Dia mungkin telah membocorkan informasi itu, tetapi dia tidak berniat mengkhianati Kai. Dia hanya tahu bahwa orang-orang itu bukan tandingan Kai. Seperti yang Theodore duga. Begitu dia selesai berbicara, Weston berhenti sejenak. Apakah kamu yakin dia akan datang? Tentu saja. Saya telah memanggilnya, jawab Theodore sambil mengangguk. Weston menoleh ke Theodore dan mencibir. Itu masalahnya, maka kita akan menunggunya di sini. Apakah Anda mengandalkan Kai untuk datang menjatuhkan kami? Nah, kalau begitu kita harus menunjukkan yang sebenarnya begitu dia muncul. Saya akan membuat Anda melihat betapa bodohnya asumsi Anda. Kai tidak dapat disangkal kuat, tetapi dia bukan tandingan kita berlima. Weston sama sekali tidak takut pada Kai. Yang terakhir mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk membunuh Fabian, dan dia mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk menghancurkan parasit yang mengendalikan pikiran, tetapi semua itu tidak ada artinya bagi Weston. Secara individu, mereka berlima bukanlah ancaman, tetapi bersama-sama, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Berpuluh-puluh tahun pelatihan telah membuat mereka berlima bekerja serempak sempurna. Seolah-olah mereka berbagi pikiran. Weston penuh percaya diri pada itu-nya membuat Theodore putus asa. Tiba-tiba, yang terakhir tidak tahu apa dia membuat pilihan yang tepat ketika dia memanggil Kai. Bagaimana jika Kai benar-benar gagal meremukkan kelima pria di depannya? Oh tidak, aku akan menjadi kaki tangan pembunuhan itu. Theodore panik dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya menelepon ketika Kai muncul. Jenderal Jackson, sapa Kai saat dia berjalan ke tempat itu. Ketika Theodore melihat Kai di sana, dia bergegas untuk memperingatkannya. Tuan Chance, waspadalah terhadap 5 pria dari Mapleton itu. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Jika Anda merasakan sesuatu yang aneh, silakan tinggalkan kami dan segera pergi. Mereka tidak punya nyali untuk membunuh kita, tapi mereka tidak akan ragu untuk membunuhmu. Adalah bahwa keluarga Cooper telah membayar mereka dengan mahal. Cepat mengingatkan Kai bahwa dia harus melarikan diri jika dia kalah. Tolong jadi di sini. Kai memandang orang-orang dari Mapleton lalu tersenyum pada Theodore. Itu akan baik-baik saja. Saya akan berhati-hati, tetapi bolehkah saya mengkonfirmasi sesuatu? Jika mereka mencoba membunuh mereka, apakah itu akan membuatmu kesulitan? Tidak, itu tidak akan menggangguku sama sekali. Anak buahku akan merekam seluruh pertarungan. Jika orang-orang itu mencoba membunuhmu, maka membunuh mereka akan dibenarkan karena itu hanya bentuk pembelaan diri. Saya hanya akan memutar rekaman itu kepada orang-orang di Mapleton ketika mereka datang mengetuk pintu saya. Satu-satunya masalah adalah bahwa saya tidak akan dapat membantu Anda dalam pertempuran. Theodore mengerti bahwa dia tidak dalam posisi sosial yang tepat untuk ikut campur jika itu berubah menjadi pertempuran sampai mati. Kecakapan tempurnya yang terbatas juga membuat keterlibatannya tidak membantu. Aku bisa menanganinya sendiri, jawab Kai dengan percaya diri. Dia belum bertarung setelah mencapai level terakhirnya, jadi dia sangat ingin mengetahui seberapa kuat tubuhnya. Jenderal Jackson, Anda benar-benar bekerja dengan cepat. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa jam bagi Anda untuk mendapatkan orang-orang ini, puji Kai dengan nada terkesan. Beberapa jam, ulang Theodore, yang terkejut mendengarnya. Tuan Chance, sudah 3 hari. Saya memanfaatkan semua sumber daya saya untuk menemukan orang ini. Jika saya gagal menemukan mereka malam ini, Anda akan pergi besok, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Oh. Kai membuat dirinya terdiam. Dia tidak memperhatikan berlalunya waktu ketika dia meningkatkan atribut fisiknya. Dia melihat langit yang gelap saat membuka matanya dan berasumsi bahwa itu baru beberapa jam. Siapa yang mengira sudah 3 hari dan dia ada di sana sepanjang waktu? Bab 615 sangat arogan Chance, apakah kamu baik-baik saja?
Tanya Theodore dengan nada prihatin ketika dia melihat betapa bingungnya Kai. Hah? Oh, tidak apa, aku pasti terlalu banyak tidur, jawab Kai sambil nyengir. Dia mengalihkan perhatiannya ke Weston dan yang lainnya setelah itu, lalu berjalan mendekat. Mata Weston bersinar terkejut ketika dia melihat Kai karena dia tidak menyangka pria itu semuda itu. Dia terlihat seperti berusia 20-an, wow, aku tidak percaya dia sudah sekuat itu. Kamu Kai Chance? Tanya Weston sambil memindai Kai tanpa henti. Iya, benar. Saya juga yang membunuh parasit pengontrol pikiran Anda, jawab Kai sambil mengangguk tanpa ragu. Tatapan Weston berubah menjadi. Dia tahu bahwa Kai hanya membagikan semua informasi itu untuk menginjak kakinya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Weston menghabiskan puluhan tahun merawat parasit yang mengendalikan pikiran itu. Pang, aku akui kamu kuat. Sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat mencapai level itu meskipun masih sangat muda, tetapi Anda terlalu sombong. Jika Anda bersabar dan berlatih selama 1 dekade atau lebih, saya mungkin tidak akan cocok dengan Anda, kata Weston sambil melotot. Tidak perlu berlatih selama 1 dekade lagi. Aku bisa mengalahkan kalian sekarang. Menyerahlah sekarang, dan Anda mungkin akan selamat dari ini, jawab Kai dengan tenang. Haha, kamu benar sombong, Pang. Baiklah, kalau begitu izinkan aku memberimu pelajaran. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melemparkan pukulan ke Kai. Asap hitam menyelimuti tinjunya, dan itu tetap ada meskipun angin kencang melolong ke arah mereka. Kai melihat pukulan itu datang, tetapi dia tidak pernah bergerak. Dia bahkan tidak mengambil posisi bertahan, dan sepertinya dia berencana untuk membiarkan pukulan itu mendarat secara langsung. Theodore sedikit panik ketika dia melihat berdiri di sana tanpa mengangkat otot. Yang pertama dengan cepat berteriak, hati-hati, Tuan Chance. Asap di kepalan tangan mereka beracun. Asap yang mengelilingi tinju Weston sangat beracun. Bahkan jika pukulan itu gagal membunuh Kai, racunnya masih akan meresap ke dalam sistem Kai melalui pori-pori di kulitnya. Kulitnya akan langsung membusuk, dan dia akan kehilangan semua kekuatan tempurnya. Terlepas dari teriakan itu, Kai berdiri di sana. Seolah-olah dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Theodore dan itu mengganggu Weston. Masalah yang dihadapi adalah Weston tidak tahu apa yang Kai rencanakan, jadi dia tidak yakin ada jebakan di suatu tempat. Oleh karena itu, Weston memperlambat dan memeriksa Kai dengan hati-hati untuk mencegah dirinya jatuh ke dalam skema Kai. Aku hanya berdiri di sini, dan kamu sudah ketakutan. Sungguh pengecut, hina Kai sebelum bibirnya melengkung menjadi seringai mengejek. Aku akan menghancurkanmu. Weston marah, dan dia mempercepat sekali lagi. Ia mencapai puncaknya juga, dan dia akan membunuh Kai dengan 1 pukulan. Kai dengan sengaja menginjak Weston untuk membuatnya melakukan pukulan terberat dan paling fatal. Yang pertama ingin melihat seberapa banyak tubuhnya bisa bertahan. Tuan Chance. Theodore dengan cepat menghunus pedangnya ketika dia melihat bagaimana Kai masih berdiri di sana. Dia ingin bergegas dan mengambil pukulan untuk Kai. Tetap di sana, dan jangan bergerak, perintah Kai sambil memelototi Theodore. Pada saat itu, Theodore sejujurnya tidak tahu apa yang Kai rencanakan. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menahan pukulan seperti itu? Kamu bajingan sombong. Weston benar-benar marah, dan asap di tinjunya semakin tebal. Akhirnya sampai pada titik di mana asap bisa menelan Kai secara keseluruhan. Ledakan. Sebuah suara keras datang. Sosok Kai terbang mundur setelah terkena kekuatan yang luar biasa. Dia terbang lebih dari 10 meter dan menabrak dinding, memecahkannya dalam proses. Puing-puing yang jatuh mengubur Kai hidup-hidup, dan semua orang terkejut melihatnya. Bahkan Weston terkejut. Dia menatap saat dinding runtuh di kejauhan. Dia berasumsi bahwa Kai memiliki dengan bajunya, dan itulah sebabnya dia tidak pernah menggerakkan otot.
Anehnya, pria itu benar-benar berdiri di sana dan membiarkan pukulan itu mengenai dirinya sendiri. Weston bahkan tidak pernah merasakan sedikit pun perlawanan dari Kai. Bab 616 bunuh dia. Theodore tercengang. Dia tahu betapa kuatnya Kai dan menyadari bagaimana pria itu adalah seorang kultivator energi. Bahkan jika pukulan Weston terbukti terlalu banyak, itu tetap tidak akan membuat Kai terbang sejauh itu. Apakah ini berarti Kai tidak pernah melawan sama sekali? Apa yang dia lakukan? Dia berniat bunuh diri. Semakin Theodore memikirkannya, semakin bingung dia. Hahaha, Jenderal Jackson, inikah orang yang kamu panggil untuk meminta bantuan? Itu tidak lain hanyalah seorang idiot. Serius, bagaimana dia bisa membunuh Fabian dan parasit pengendali pikiranku? Aku tidak percaya keluarga Cooper benar-benar membayarku mahal untuk berurusan dengan orang lemah seperti dia. D. Asterisman, terlalu mudah untuk menghasilkan uang itu. Wah, terbahak-bahak. Dia tidak menyangka misinya akan berjalan mulus. Itu hampir semudah mengangkat jari. Saya akan bergabung dengan yang lain, tetapi Kai sangat lemah sehingga dia bahkan tidak dapat bertahan dari satu pukulan pun dari saya. Theodore sedikit marah setelah mendengar apa yang dikatakan Weston. Dia tidak bisa membantah kata-kata itu. Yang terbaik yang bisa dilakukan Theodore adalah menunjukkan, Tuan Chance menyelamatkan hidup Tuan Caden sekali, jadi yang terakhir tidak akan membiarkan kematian yang pertama tidak terbalaskan. Sekarang setelah Anda membunuh Tuan Chance, Anda semua harus pergi bersama saya. Dengan begitu, sisa Mapleton tidak akan terseret ke dalam kekacauan ini. Sewa, Jenderal Jackson. Lihatlah situasi saat ini. Kalian bukan tandingan kami, jadi minggir saja. Jangan paksa saya untuk menyerang, jawab Weston dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, izinkan aku meminta maaf karena melakukan hal itu. Setelah mengatakan semua itu, Theodore memerah auranya dan terus maju dengan anggota Departemen Kehakiman lainnya. Mengepung Weston dan teman-temannya. Jenderal Jackson, apa akan membuat saya melakukan ini? Menantang Weston. Pitkan matanya, dan kekejaman yang bersinar di dalamnya sangat mengerikan. Berhenti mengoceh. Saya telah diperintahkan untuk tidak membiarkan Anda pun tahu betapa hebatnya Magecraft Anda. Ini Jadeboraf, dan ini wilayahku. Setelah Theodore membuat pengumuman itu, banyak anggota Departemen Kehakiman mengungkapkan diri mereka sendiri. Mereka bersembunyi di balik dinding, di atap dan lain-lain. Tidak seperti yang lain, semua anggota ini membawa penembak jitu dan mengarahkan senjata mereka ke Weston dan yang lainnya. Laser merah bisa dilihat di kelima kepala target mereka. Orang-orang ini adalah senjata rahasia Theodore. Dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada Kai dan harus memiliki rencana B. Tidak sah menggunakan senjata api di Jadeboraf, dan Weston dan yang lainnya, terlepas dari kejahatan mereka, tidak pantas dihukum mati. Oleh karena itu, Theodore telah bertahan sampai saat itu. Jika penembak jitu menembak, Weston dan yang lainnya kemungkinan tidak akan selamat, dan itu akan menginjak kaki Mapleton. Bencana yang mengikutinya tidak bayangkan. Sayangnya, kelangsungan hidup Kai belum ditentukan, dan Weston bersikeras untuk pergi. Dengan demikian, situasi memaksa Theodore untuk membuat penembak jitu mengungkapkan diri. Seperti yang diduga, kemunculan penembak jitu membuat Weston dan yang lainnya lebih berhati-hati. Bahkan ada sedikit kepanikan di mata mereka. Terlepas dari kekuatan dan keahlian sihir mereka, mereka tidak berada pada level di mana mereka bisa mengabaikan senjata dan peluru. Mereka masih daging dan tulang, jadi peluru bisa menembus mereka. Theodore Jackson, apakah kamu berencana membunuh kami? Weston mengerutkan kening dalam-dalam dan memelototi Theodore. Dia sudah memiliki penembak jitu di posisinya, jadi jelas dia ingin kita semua mati. Ikuti saja aku dan jangan mencoba sesuatu yang lucu.
Dengan begitu, saya bisa menjamin keselamatan Anda. Jika Anda menentang, kita harus membunuh semua orang, jawab Theodore dengan jahat. Membunuh semua orang. Kata-kata itu langsung memicu kemarahan Weston. Oh, bunuh semua orang. Itu saja. Kalau begitu, jangan salahkan aku untuk ini. Setelah mengatakan itu, jari-jari Weston menari saat dia mengucapkan mantra. Scientifico Demonica. Semua orang mendengar suara hening setelah Weston melantunkan mantranya. Asap gelap muncul entah dari mana untuk menelan Weston dan yang lainnya. Theodore terkejut. Dia mengerung dalam-dalam sambil mendengarkan suara aneh itu. Bab 617 Kamu masih hidup? Ah. Entah dari mana, seorang anggota Departemen Kehakiman berteriak. Yang dilihat Theodore hanyalah ular, tikus, dan hama lain yang tak terhitung jumlahnya yang berjalan dengan kecepatan luar biasa. Ada begitu banyak dari mereka sehingga hanya dengan melihatnya bisa membuat kulit kepala siapapun terasa geli. Hama-hama itu entah bagaimana merusak semua yang ada di jalur mereka, dan bahkan dinding pun langsung runtuh setelah mereka melewatinya. Menembak. Tembak sekarang. Mengingat Theodore tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah pembunuhan. Bang! 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 Pistol meledak, tetapi peluru tidak pernah mencapai Weston dan yang lainnya. Asap hitam tebal telah menyembunyikan segalanya, jadi penembak jitu tidak bisa melihat target mereka lagi. Itu, semua orang menembakkan senjata mereka ke arah acak dengan harapan mendapatkan keberuntungan. Theodore melihat bagaimana hama menjadi tidak terkendali, jadi dia mencengkeram senjatanya dan mengeluarkan auranya. Pakaiannya menari-nari sebagai reaksi terhadap energi itu. Sebagai seseorang di peringkat Grandmaster, Theodore bisa memancarkan energi bela dirinya sesuka hati. Hah! Raungan keras kemudian, Theodore melambaikan pedangnya dan langsung memanggil embusan angin kencang. Itu membuat hama itu terbang mundur, tetapi mereka berkumpul dan merangkak kembali. Lebih buruk lagi, semakin banyak hama berkumpul. Departemen Kehakiman memiliki serangga yang merayap di sekujur tubuh mereka. Terlalu banyak hama, dan mereka terlalu kecil untuk diserang secara akurat. Akibatnya, para anggota tidak bisa mencurkan hama yang merayap di sekujur tubuh mereka. Lapisan peraknya adalah bahwa hama itu tidak beracun. Jika bukan itu masalahnya, banyak yang sudah mati. Jenderal Jackson, minggir saja dan biarkan kami pergi. Mengapa membuat bawahan Anda menderita melalui semua ini? Saat itu, suara Weston bergema dari asap hitam. Theodore tampak dia telah mengayunkan senjatanya berkali-kali, tetapi hembusan angin yang dia panggil hanya bisa mengusir hama untuk sementara. Tidak butuh waktu lama sebelum hama merangkak kembali, dan Theodore kelelahan. Dia melihat bagaimana bawahannya berguling-guling di tanah dan kesakitan. Semua itu menempatkannya dalam posisi yang mengganggu. Semua hama membenci api. Jenderal Jackson, apakah Anda benar-benar tidak tahu sesuatu yang begitu sederhana? Theodore merasa terjebak ketika sebuah suara datang kepadanya dari belakang. Dia tertegun sejenak. Dia berbalik dengan cepat setelah itu. Begitulah akhirnya dia menyaksikan Kai keluar dari puing-puing. Tuan Chance. Kamu masih hidup? Hah? Kamu tidak mengira aku akan mati begitu sekan? Goda Kai sambil menyeringai. Oh, tidak. Aku tahu kau akan keluar hidup-hidup. Theodore sangat bersemangat. Aku seharusnya tahu. Kai adalah seorang kultivator energi, jadi dia tidak akan mati semudah itu. Weston menatap Kai, yang tetap tidak terluka. Yang pertama sangat terkejut sehingga pikirannya terputus sesaat di sana. Ekspresi terkejut memenuhi matanya. Bahkan jika dia selamat, pukulanku setidaknya menyebabkan beberapa patah tulang dan memar. Asap beracun yang dikirim dengan pukulan itu juga seharusnya berpengaruh. Karena itu, dia harus diracuni. Bagaimana dia berdiri di sana sekarang? Seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana itu mungkin?
Bagaimana Anda benar-benar tidak terluka? Tanya Weston. Dia benar-benar bingung dengan situasinya. Pukulan kecilmu tidak bisa menyakitiku, jawab Kai sambil tersenyum jahat. Seringai mengejeknya membuat Weston gila karena marah. Nyalakan api, perintah Theodore pada saat yang genting itu. Paman segera mulai mencari barang-barang yang mudah terbakar. Saat api yang mereka buat menyala lebih terang, hama menjadi berkurang. Banyak hama terluka atau mati, dan sisanya mundur. Hal-hal yang berbalik. Hama telah diatasi, dan Kai aman dan sehat. Itu menyalakan kembali semangat juang Theodore dan dia memelototi Weston. Selamatkan dirimu dari rasa sakit dan keluar dengan tangan di belakang. Aku akan menyerang. Theodore memegang pedangnya. Seluruh tubuhnya bergetar sedikit sebelum auranya berkobar lagi. Dia telah menghabiskan energi bela dirinya sebelumnya, tetapi sejak itu telah diisi ulang.